kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu? Sebab lebih baik satu hari di gelap terangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah sungguh Kau matahari dan perisai, biar kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Nikmati pujian ini saudara. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, amin. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari bersama-sama angkat tanganmu dengan kerinduanmu. Sebab lebih baik, yes Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Sekali lagi sama-sama. Sebab Tuhan Allah, amin Tuhan, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lagi katakan sebab Tuhan Allah, kami menghormati-Mu Tuhan. Matahari dan perisai, ya Rabbi, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari bersama-sama. Sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari, amin, daripada 1000 hari di tempat lagi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Biar musik saja menyembah Tuhan. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau berada di hadirat-Mu. Sebab di hadirat-Mu ada damai sejahtera.
Sebab di hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Haleluya. Ini setiap hati kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau matahari, Engkau perisai setiap kami. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Satu hari, satu hari, di pelataranmu dari ada 1000 hari di tempat lagi satu bersyukur. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, bersyukur. 1000 hari di tempat. Mari menyembah Tuhan saudara. Sikarababa, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari angkat suaramu siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sikarababa, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami memuji. Mari lebih dahsyat lagi siang hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab setiamu, sebab Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir bersama Tuhan siang hari ini saudara. Mari lebih dahsyat lagi. Kami menyembah. Haleluya. Biar hanya nama-Mu. Haleluya. Habisi kita. Lebih lagi dalam Tuhan siang hari ini saudara. Sikarababa, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Nama-Mu besar Tuhan. Kau perisai setiap kami. Haleluya, haleluya. Keperkasaan-Mu Tuhan melebihi dari apapun juga. Bersyukur, bersyukur. Terus bangun hubungan-Mu siang hari ini dengan Tuhan. Saudara engkau yang di rumah, dimanapun saudara berada siang hari, bawa korban yang terbaik, bawa sembahmu bagi Raja-Mu siang hari. Haleluya, haleluya. Dengarkan setiap kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang-orang yang beruntung. Kami orang-orang kemurahan-Mu Tuhan. Kami di pelataran-Mu hari ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
mendengarkan setiap keluh kesah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dalam hadirat Tuhan saudara boleh berdiri perlahan-lahan saudara. Mari berdiri siang hari ini. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu melebihi kepalamu? Bentuk penghormatan kita kepada Raja kita. Dia Raja yang dahsyat saudara. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Kaulah segala. Amin Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa menyembah Tuhan. Dan kami akan terus menyembah Tuhan. Karena tidak ada yang seperti Engkau. Engkau terlalu baik bagi kami. Lawat kami dengan kuasa-Mu. Dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Supaya kami memperkenankan hati-Mu. Kami mengerti apa yang ada di dalam hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sudah terlalu banyak waktu yang kami gunakan di dalam kesia-siaan. Kami ingin di hari-hari yang begitu penting ini, kami boleh membuat Tuhan bersuka cita. Kami boleh membuat Tuhan tersenyum. Karena itulah
yang menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lawat kami dengan kuasa-Mu, dan kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Dia. Karena tidak ada yang lebih penting selain daripada kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan begitu rindu kepada kita semua yang ada di tempat ini. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dalam dunia bukan untuk main internet. Tuhan turun ke dalam dunia karena Tuhan ingin menyatakan betapa Dia rindu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah kita mempunyai pengertian yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hari-hari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena pengkhotbah berkata segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Dulu waktu saya belum terlalu mengerti firman Tuhan, saya pikir kayaknya firman Tuhan ini tidak terlalu bagus. Ya, kok bisa di dalam dunia ini segala sesuatu kesia-siaan? Tapi setelah saya masuk lebih dalam diajarkan Tuhan tentang kebenaran, ini firman yang sangat sempurna. Dan kalau kita justru yang tidak paham ini, maka kita adalah orang yang berbahaya. Kita sedang berada di dalam sebuah kesia-siaan. Saya memperhatikan dari perjalanan hidup anak-anak manusia di bawah kolong langit. Memang sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah menuju kepada kesia-siaan. Bahkan setiap apapun yang kita lakukan, semuanya adalah kesia-siaan. Karena apa? Karena semua hanya menghasilkan kematian. Tuhan menciptakan kehidupan, tapi manusia berakhir di dalam kematian. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Apapun yang Anda cari, semuanya sia-sia. Anda punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya rekening gendut, semuanya sia-sia. Sebentar lagi juga akan ditinggal. Karena apa? Karena manusia sudah masuk di dalam kesia-siaan. Bahkan rumah mewah, mobil mewah, bahkan keluarga yang baik, keluarga yang Anda mungkin banggakan, satu waktu akan terpisah dengan kita. Dan itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Nah, bagaimana supaya manusia punya hidup bisa menjadi tidak sia-sia? Itulah yang membuat Tuhan Yesus itu harus turun ke dalam dunia. Harus ada di antara kita. Untuk memulihkan, untuk merubah kehidupan yang sia-sia itu, untuk diperbaharui. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Artinya semua yang kesia-siaan itu disingkirkan Tuhan di dalam hidup kita. Semua yang tidak berguna itu, semua kebodohan yang telah dijalani manusia selama ini, itu disingkirkan oleh Tuhan.
dengan menghadirkan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang sangat menyenangkan manusia, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena itulah hakikat daripada kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan saya pikir kita seharusnya siang dan malam bersyukur untuk hal itu. Siang dan malam kita seharusnya ada di dalam pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan tidak berarti Anda harus nyanyi terus. Karena kalau Anda nyanyi terus, takutnya gigi kita bisa keseleo. Ya, artinya setiap apa yang Anda pikirkan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebuah penyembahan. Setiap apa yang Anda katakan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Setiap apa yang Anda dengarkan, maka pastikan bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah penyembahan. Itu adalah penyembahan. Dan puji Tuhan, tadi saya sempat bincang-bincang dengan Bapak Gembala, dan beliau ingin supaya saya berbagi, ya, kenapa saya masuk di dalam dunia apologet, artinya suara iman, ya. Dan memang saya sadar betul bahwa dunia berapologet menyampaikan suara iman, menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, itu memang cukup berisiko, ya, karena ada pihak-pihak yang tentunya pasti tidak akan senang, ya, pasti akan sedikit, bukan hanya sedikit, bisa mereka bereaksi dengan keras terhadap suara kebenaran yang kita bagikan di dalam dunia apologet. Tetapi saya telah mengambil satu kesimpulan, khususnya saya pribadi, ya, bahwa hal ini sangat penting untuk dibagikan. Hal ini sangat penting untuk disuarakan, sekalipun terlepas daripada apa yang namanya mengandung resiko. Ya, saya berpikir Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Kalau cuma berbicara resiko, artinya resiko membahayakan kehidupan jasmani kita. Saya pikir tanpa berapologet pun terlalu banyak risiko di dalam hidup kita. Kita duduk-duduk saja bisa bahaya kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan. Ya, kita salah minum saja bisa-bisa juga manusia lewat. Jadi semuanya mengandung risiko. Tapi saya harus mengambil satu keputusan bahwa saya harus memilih untuk menyenangkan Bapa di surga, daripada saya lebih memikirkan risiko yang cuma mempersulit pikiran kita dan membuat pada akhirnya Injil kebenaran itu tidak didengar orang. Saya harus berani menembus itu, dan itulah yang saya bagikan lewat media sosial. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat, itulah yang saya bagikan terus. Supaya apa? Karena saya ingat kepada pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki, semua hancur. Dan kehancuran itu satu penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat kenapa saya harus terus bersuara terhadap kebenaran Injil.
Karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu harus ada hasilnya. Kalau Bapak Ibu investasi sesuatu, maka pasti yang dipikirkan bahwa hasilnya harus ada. Ya, Anda sekolah sampai bertahun-tahun, pastikan merindukan ada hasil. Tidak mungkin hanya bersekolah, menghabiskan waktu bertahun-tahun, menghabiskan tenaga yang tidak sedikit, menghabiskan uang juga yang tidak sedikit. Tidak mungkin Anda tidak punya tujuan. Pasti Anda punya tujuan. Bahwa dari pendidikan yang sedang Anda tekuni, dari investasi hidupmu terhadap apa yang sedang dikerjakan, itu pasti punya tujuan. Begitu juga kalau Anda mau membeli rumah atau mau investasi terhadap sebuah pekerjaan, pasti menginginkan hasilnya. Ya, tidak mungkin Anda keluar uang 30 juta, terus kemudian ditanya apa yang Anda inginkan. Oh, tidak apa-apa, saya cuma kasih bagi aja uang itu. Kan tidak mungkin. Pasti Anda punya tujuan. Apalagi kalau misalnya nilai investasi itu nilai yang mahal. Pasti punya tujuan yang ingin dicapai daripada apa yang sedang Anda keluarkan atau apa yang sedang Anda kerjakan. Nah, saya percaya di dalam hidup ini kalau kita mau beli satu benda yang mahal, kita pasti punya tujuan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita mau sesuatu terus investasi yang kita keluarkan itu taruhan nyawa. Itu pasti sesuatu yang hasilnya itu pasti harus sempurna. Ya. Dan saya merenungkan juga bahwa tidak ada orang yang mau investasi dengan mengeluarkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Sehebat apapun hasil yang mau dicapai, tidak ada manusia yang mau relakan untuk nyawanya jadi sebagai alat pembayaran. Misalnya Anda mau beli rumah, katakanlah 100 M. Di Palu ini mungkin. Di Palu kalau 100 M mungkin sudah ukuran rumah yang sangat mewah, yang sangat spesial. Terus Anda keluarkan itu begitu mahal. Ya. Atau mungkin ada barang yang sangat luar biasa yang menjadi incaran daripada hidupmu. Siang dan malam Anda berpikir tentang barang itu. Mungkin Anda tidak bisa tidur karena di dalam ingatan kapan barang itu bisa menjadi milik saya. Dan satu ketika karena saking kepengennya hidupmu untuk memiliki barang itu, dan pada waktu Anda bertanya kepada orang yang mempunyai barang itu, berapa harga barang ini? Terus kemudian orang yang memiliki barang itu mengatakan, kamu boleh bawa ini barang. Tetapi kau harus bayar dengan nyawamu. Saya percaya mungkin pasti Anda mundur. Karena nyawamu lebih berharga daripada semua harta di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu? Kayaknya belum sarapan tadi pagi ini. Amin Bapak Ibu? Amin. Karena nyawamu lebih mahal daripada semua harta dunia. Ya. Mungkin sehebat, sebagus apapun, pasti Anda lebih menganggap bahwa nyawamu lebih mahal. Dan firman Tuhan tidak pernah salah.
Firman Tuhan berkata, apa gunanya kamu beroleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Firman Tuhan, amin. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Berarti nyawa manusia lebih berharga, lebih mahal. Nah, saya memperhatikan kembali kepada Tuhan. Kenapa Tuhan sampai menganggap bahwa dia harus menyerahkan nyawanya? Dia datang ke dalam dunia, saya yakin betul bahwa Tuhan sudah tahu. Dia harus menyerahkan nyawanya. Makanya ada lagu yang berkata, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Tuhan datang. Tuhan bertanya kepada pemilik daripada manusia-manusia yang terjual ke dalam tangan iblis. Berapa harganya pendeta Gultom? Ini saya kira-kira bahasakan seperti itu. Waktu Tuhan sedang transaksi dengan musuh yang si jahatnya luar biasa ini, yang sangat sadis dan sangat mematikan manusia ini, berapa harganya pendeta Gultom? Pertanyaan Tuhan kepada iblis. Iblis menjawab dengan jawaban seperti ini. Kau boleh membawanya, kau boleh mengambilnya. Tapi kau bayar dengan nyawamu. Iblis berkata, kau boleh bawa dia. Sebut saja siapa namamu. Kau boleh ambil dia dari tanganku. Kau boleh membawa dia kembali kepadamu. Tapi bayar dia dengan nyawamu. Dan menarik sekali, Tuhan Yesus itu tidak seperti manusia. Dulu saya ingat beberapa puluh tahun lalu, ada satu orang kaya yang dia dirampok pada malam hari. Dan ada penjahat yang datang dengan membawa senjata. Dan kemudian dia ditodongkan pistol. Jadi penjahat waktu itu serahkan semua hartamu. Atau disuruh memilih orang ini harta atau nyawa. Jadi orang itu berkata, ambil saja semuanya. Jadi semua hartanya dirampas pada waktu itu. Pada waktu itu yang namanya perbankan belum terlalu familiar dengan masyarakat. Ya, sekitar kejadiannya sekitar 40-50 tahun lalu. Orang masih rata-rata menyimpan uang di rumah-rumah masing-masing. Ditanya, sayang harta apa nyawa? Dia bilang, silakan ambil saja semuanya. Tapi tolong saya jangan dibunuh. Dan dalam waktu malam itu semua hartanya habis dikuras. Menjadi milik daripada perampok. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus waktu dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus, dikatakan 1 Korintus 6, bahwa engkau membeli dan membayar manusia dengan tunai, membayar lunas, ya. Nah, alat pembayaran yang dipakai oleh Tuhan itu adalah nyawanya. Saya hanya mau bilang begini, tolong sejenak kita renungkan betapa
Satu jiwa itu sangat mahal di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan pernah memberikan penjelasan, apa gunanya kamu memiliki satu dunia? Apa gunanya kamu memperoleh satu dunia? Bukan hanya Kota Palu, bukan hanya Indonesia. Apa gunanya kamu memiliki satu dunia? Tapi kamu kehilangan nyawamu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, kenapa Tuhan waktu turun ke dalam dunia, itu dengan satu kesimpulan, dia sedang mempertontonkan, dia sedang menyatakan kepada dunia roh, para malaikat di surga, bahwa Anda dan saya itu nilainya tidak terhingga. Bahwa hidupmu sangat berharga. Tuhan tidak bisa duduk tenang di tahtanya. Tuhan tidak bisa duduk tenang di dalam kebesarannya. Dia tidak bisa tinggal tenang di sana. Karena di dalam pikirannya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dia miliki, yang harus menjadi miliknya. Dan itu sudah terjual oleh karena kebodohan manusia itu sendiri. Dan inilah yang menggelisahkan Tuhan. Sekalipun waktu Tuhan bertanya, berapa harga manusia? Tuhan tahu. Tuhan tahu waktu dia turun di dalam dunia. Maka dia akan dijadikan onde-onde di dalam dunia ini. Dia akan dijadikan korban yang luar biasa. Dan iblis menjawab bahwa kematian itu adalah harga daripada manusia. Engkau harus bayar dengan nyawamu. Kenapa sampai iblis menetapkan kematian? Ya, karena ini juga menjawab kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang yang menyembah Tuhan, supaya kita paham, kita mengerti bahwa iblis ini makhluk yang sangat kejam. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Banyak orang Kristen ini tidak mengerti. Mereka pikir terlahir di dalam dunia ini seperti satu sukacita besar. Tidak, saudaraku. Kebenaran tidak mencatat seperti itu. Kalau Anda mau baca tentang kehidupan yang sesungguhnya, nanti pulang di rumah baca Ayub pasal 3. Karena kita tidak punya waktu, saya tidak bisa jelaskan sampai ke situ. Jadi di situ dulu saya waktu baca ini saya menganggap ini Ayub ini sepertinya orang tidak tahu bersyukur. Karena dia mengutuki hari kelahirannya di situ. Dia kutuk habis hari kelahirannya. Dulu saya pikir ini Ayub ini apa-apaan ini. Kayaknya tidak cocok dia dibilang hamba Tuhan. Kayaknya dia tidak tahu bersyukur dengan hari, dengan kelahirannya. Tapi setelah saya renungkan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Saya olah dengan Roh Kudus yang terus
Saya cari kebenaran ini apa sesungguhnya. Kenapa kok Ayub ini mengutuki hari kelahirannya? Ya, ternyata memang itulah yang benar. Manusia terlahir sebagai makhluk hidup. Diciptakan dalam kebahagiaan oleh Tuhan. Tapi waktu manusia masuk ke dalam dunia ini, dia harus berhadapan dengan kematian yang sangat mengerikan. Karena tidak ada orang kalau lagi ada kematian, terus kemudian dia sambil tertawa. Saudara saya sudah mati. Air mata berlinang di antara keluarga. Tapi kematian tidak punya belas kasihan. Karena apa? Karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Anda bisa baca di Yohanes 12 ayat 31. Catat saja, Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 16 ayat 13. Bahwa iblislah penguasa dunia ini. Waktu Tuhan Yesus datang, dia harus datang menyelesaikan itu. Dia harus bereskan ini. Musuh yang sangat keji. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan menjadi hati-hati sekali di dalam perjalanan iman kita. Karena kita ada di dunia yang sangat jahat. Dunia yang sangat mematikan. Dunia yang sangat berbahaya buat kita. Justru karena dunia ini sangat jahat, maka Tuhan Yesus harus tinggalkan tatanya untuk ada di tengah-tengah dunia yang sangat berbahaya buat manusia. Untuk apa? Bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk berperang melawan dunia. Untuk berperang melawan dunia. Kuasa dunia. Karena kalau manusia tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa iblis. Saya mau beritahu kepada Anda. Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, teman. Ada di Taman Eden. Kehidupan yang sangat kudus. Kehidupan yang sangat suci, yang sangat bergairah, yang sangat menyenangkan. Tapi dengan sebegitu cepatnya iblis masuk di dalam hidup mereka dan membuat mereka tersesat dan mati. Dan itulah yang membuat terlalu banyak kuburan yang kita lihat di sekitar kita. Karena kecepatan iblis itu tidak main-main. Sorry, mungkin saya kalau bicara agak keras, tapi hanya satu yang ada di dalam hati saya mengasihi semua Anda. Saya sayang semua sama kalian. Karena kalau kita tidak mengerti kecepatan iblis, mohon maaf ya, tidak mungkin ada yang selamat. Memang Tuhan juru selamat. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Tapi kadang-kadang kita lalai mengerti tentang iblis ini dengan benar. Adam dan Hawa bukan lagi di diskotik, bukan lagi sedang goyang-goyang mabok ini, narkoba. Enggak, ada di taman Tuhan.
asik mereka dengan persekutuan yang begitu luar biasa dengan Tuhan yang maha baik. Apa yang kurang di situ? Oh, luar biasa itu persekutuan. Adam dan Hawa bukan sedang transaksi narkoba, bukan sedang jual-jual mafia, bukan. Tidak, teman. Mari renungkan baik-baik firman Tuhan. Mereka tidak sedang melakukan prostitusi, sedang berzina, terus pesta seks di situ, tidak. Mereka sedang ada di dalam persekutuan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Dan belum ada orang jahat di situ yang ngajak-ngajak. Itu tetanggamu cantik. Ayo main mata sama dia. Belum ada orang jahat di situ. Bisa nangkap ini Bapak Ibu? Bisa nangkap? Tapi kemampuan iblis loh. Saya tidak sedang meninggikan iblis. Kalau saya meninggikan iblis, saya jadi hamba dia. Saya sedang menelanjangi iblis supaya kita tahu bahwa berurusan dengan makhluk ini tidak main-main. Tidak main-main. Jadi kita jadi orang Kristen, jangan sok. Ya. Saya tidak melarang Anda kalau nyanyi lagu Kita Injak Iblis. Saya tidak larang. Ya. Memang itu firman Tuhan. Cuma masalahnya tanya dulu, bro, tanya dulu. Waktu Anda injak iblis itu ada Tuhan Yesus enggak di kakimu? Ini kan yang jadi masalah. Kalau tidak patah kakimu. Karena apa? Karena iblis ini, saya tidak sedang memuji dia, saya sedang memberitahu bahwa Anda harus sampai kepada satu konsep di mana Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Amin. Amin. Aku dan Bapa satu. Artinya Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak terpisahkan sedikit pun. Di mana Bapa, di situ Anda. Di mana Anda, di situ Bapa. Ya? Jangan di mana Anda, di situ selingkuhan. Ya. Mudah-mudahan bisa connect ya. Puji Tuhan. Di mana Bapa, di situ anak. Di mana anak, di situ Bapa. Di mana gereja, di situ Tuhan. Di mana Tuhan, di situ gereja. Amin. Jangan gereja lari sendiri, Tuhan nggak tahu di mana. Jadi kembali lagi soal apologet. Saya melihat bahwa kebenaran itu sejak dari semula sudah diselewengkan, disesatkan oleh si jahat. Dialah bapa pendusta. Iblis adalah bapa pendusta. Nah, kembali kepada tadi, saya mengatakan bahwa Tuhan investasi nyawanya di dalam hidup ini. Tuhan memberikan nyawanya untuk membeli, bukan membeli Avanza, ya, tapi membeli, sebutin, gak usah sebutin kuat-kuat, di dalam hati saja, sebutin namamu. Tuhan itu membeli kita. Nah sekarang yang jadi masalahnya, bahwa yang dibeli Tuhan ini harus dibawa pulang. Betapa
demikian, kalau dia sudah membayar dengan darahnya yang mahal, tapi barangnya tidak bisa dibawa pulang. Bisa nangkap ini? Tapi tidak bisa dibawa pulang. Kenapa tidak bisa dibawa pulang? Ya, karena penyesatan ini ada di mana? Mana? Penyesatan ini ada di mana-mana. Penyesatan ini dimulai dari mana? Dari Taman Eden. Dari Taman Eden, Bapak Ibu. Makanya tidak heran kalau sekarang ini manusia itu lebih senang dengan kebohongan. Mungkin kalau Anda lihat berseliweran berita-berita di media-media yang kita saksikan, kayaknya manusia lebih lebih senang dengan berita-berita kebohongan. Makanya yang diberitakan kebohongan malah lebih cepat laku. Karena memang ada yang mengendalikan, itulah si jahat. Dan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita lihat, kita kembali kepada Taman Eden. Tuhan berfirman kepada manusia. Jadi Tuhan itu bekerja dengan firman-Nya. Tuhan itu bertindak dengan firman-Nya. Tuhan itu dimengerti dari firman-Nya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Nah, firman itu iblis tidak mau firman itu sampai kepada manusia. Kalau boleh sampai, tapi dengan catatan firman itu disesatkan, dibelokkan sama iblis. Nah, inilah yang membuat kenapa saya terpanggil untuk berbicara tentang apologet. Jadi apologet itu bukan hanya sekedar beradu argumentasi, tidak. Itu cuma kulitnya. Tapi melihat daripada kebenaran yang diselewengkan mulai dari Taman Eden, maka saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya alasan sedikit pun untuk karena rasa takut, maka saya harus memilih yang aman di dalam hidup ini. Ingat, ada berapa ratus juta jiwa yang sedang menunggu kebenaran. Ada berapa ratus juta jiwa yang kalau mereka tidak ditolong oleh Tuhan, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Itulah yang menggelitik, itulah bukan hanya menggelitik. Boleh dikata memukul saya punya perasaan. Yang terus begitu kuat muncul di dalam rohku. Bahwa kebenaran ini tidak boleh didiamkan. Kebenaran itu harus disampaikan. Supaya orang bisa mengerti. Bahwa Tuhan sangat mencintai manusia. Dan ada satu pribadi yang sangat jahat. Dan tidak berbelas kasihan sedikit pun. Dan dia menginginkan supaya setiap orang mati. Yohanes 8 ayat 44, tolong siapa yang bisa bantu bacakan saya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa saja yang bisa bantu? Ya, iblis. Ya, silakan, siapa bisa bantu? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa pembunuh manusia, Bapak Ibu? Iblis. Udah jahat sekali ini. Dia menghilangkan hak hidup manusia. Dia menghilangkan hak asasi manusia. Dia tidak senang kalau Anda duduk di mobil mewah.
Dia tidak senang Anda punya rumah bagus. Dia tidak senang Anda punya pasangan cantik, tampan. Dia tidak senang. Pokoknya dia cari kesempatan bagaimana supaya dia bisa bunuh Anda. Nah, betapa jahatnya iblis ini. Jadi, iblis adalah pembunuh manusia sejak, bukan nanti sejak gempa bumi di Palu, bukan. Sejak semula. Dari Taman Eden itu manusia sudah jadi targetnya setan. Dan inilah berita kebohongan yang dibawa oleh setan untuk memutarbalikkan firman itu supaya manusia jangan percaya firman. Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Jangan sentuh buah itu, jangan raba. Karena pada saat kamu memakannya, kamu akan apa Bapak Ibu? Hah? Ya. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis datang dengan kebohongan, rajanya pendusta. Disinilah manusia diberdayakan oleh kebohongan. Manusia datang, iblis datang. Iblis bilang, oh, tentu Allah tidak boleh kamu makan semua buah di taman ini. Dengan kelicikannya begitu busuk, begitu jahat. Makanya jangan anggap enteng kalau ada yang namanya kebohongan di dalam hidupmu. Ya, kalau ada sudah tahu ini bohong, singkirkan. Jangan lama-lama di situ. Anda tidak sadar sebetulnya Anda menjadikan iblis itu bapamu kalau Anda berbohong terus. Kalau sudah tahu itu bohong, singkirkan. Jangan terus dipelihara kebohongan. Iblis datang bilang, oh, karena Allah tahu. Kalau kamu makan nanti matamu terbuka, kamu jadi sama seperti siapa? Seperti Allah. Kebohongan yang paling pertama masuk, manusia mempercayai. Manusia berpikir, iya ya. Manusia lihat, wih ini buah ini. Bagus. Menarik hati. Si Hawa datang, ambil. Dia ambil. Habis dia makan, dia kasih lagi sama pasangan terkasih. Dia bagi sama Hawa sehidup semati. Dia kasih makan nih. Ini makan ini. Aku sudah makan nih. Nah, Adam pun mengambil, makan. Jadi Adam tidak nurut Tuhan, tapi dia nurut sama Hawa, sama istrinya. Makanya perhatikan teman-teman ibu-ibu ya. Maaf ya, harus cinta Tuhan. Karena kalau Anda tidak cinta Tuhan, nanti Anda bisa jadi racun buat suamimu. Maaf ya. Harus cinta Tuhan. Bukan cuma cinta suami. Cinta suami nanti Anda bawa buah lagi, ini makan. Nah, itu kan? Nah, cinta Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, sudah tahu salah, dengar kata Tuhan. Diberi makan. Nah si Adam pun dimakan sama dia. Jadi begitulah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa kebohongan ini terus menjalar seperti penyakit kanker di dalam hidup manusia. Jadi firman ini jadi targetnya iblis supaya apa? Supaya manusia jangan hidup sesuai dengan firman. Makanya itulah yang membuat saya tampil untuk berbicara tentang iman itu. Bukan untuk memperlihatkan argumentasi itu tidak penting. Yang penting itu firman ini harus dikenal orang.
harus didengar oleh setiap telinga, harus dengar firman. Karena hanya firman yang bisa menyelamatkan manusia. Di luar kebenaran, manusia tidak bisa selamat. Karena hanya kebenaran yang menunjuk jalan kepada kebenaran dan hidup. Hanya kebenaran yang bisa bawa manusia kepada keselamatan. Sekalipun risikonya besar. Itulah yang memacu saya. Dengan waktu yang sangat singkat ini, saya punya dua pilihan. Saya mau diamkan kebenaran ini, atau saya mau suarakan lewat mulut saya. Mulut saya tidak hanya dipakai untuk makan nasi padang. Ya, dipakai yang penting ini bicara Injil, ini kebenaran. Bukan hanya dipakai untuk makan roti, tapi untuk menyampaikan ini firman yang selalu diselewengkan oleh iblis itu. Supaya jangan sampai orang mengenal firman. Karena firman itulah yang menyelamatkan. Firman itu adalah kebenaran. Makanya Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mana bisa orang mau datang kepada Bapa di luar Tuhan Yesus? Mana jalannya? Mau jalan tol? Di Palu kan belum ada jalan tol. Mau jalan apa? Mau jalan gunung? Mau lewat laut? Tidak ada jalannya. Tidak ada jalannya. Tuhan Yesus itu datang membuka jalan yang tertutup selama ini. Ini loh jalan. Dan 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya berbicara, tapi dia memperlihatkan jalan itu. Karena satu-satunya manusia yang terangkat ke surga, itulah dia. Dia adalah jalan itu sendiri. Dia bukan hanya datang membawa bergudang-gudang teori. Untuk berbicara yang bikin telingamu mungkin sudah terlalu berat untuk mendengarkan. Tapi dia membawa. Itu menyatakan, menghadirkannya di dalam hidup kita. Ini loh jalan nak, yang selama ini kalian cari. Kalian kan rindu semua pulang ke surga. Amin Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada di sini yang tidak rindu pulang ke surga. Ya, semua pasti rindu pulang ke. Ini loh jalan nak. Akulah jalan kebenaran. Jalan yang tertutup oleh karena dosa. Jalan yang tertutup oleh karena kebohongan iblis. Jalan yang tertutup oleh karena ketidakberdayaan manusia. Tuhan buka jalan itu. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah salah. Akulah jalan. Ya, dialah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Karena apa dia berkata begitu? Karena dunia sudah tersesat. Sudah tidak ada jalan. Kenapa manusia mati? Karena tidak ada jalan. Manusia datang ke rumah sakit, tanya sama dokter, masih ada jalan tidak dok? Dokter bilang, maaf, kami sudah berusaha, tapi tidak ada, kami terbatas. Tinggal serahkan aja sama Tuhan. Paling tinggi dokter bilang, kasih makan dia enak-enak. Ya kan? Kasih makan dia enak-enak. Karena sudah tidak ada jalan. Kalau sudah begitu tuh berarti dokter sudah ingin bicara tuh dengan tegas, sudah tidak ada jalan nak. Sudah tidak ada jalan ibu. Mau cari jalan di mana? Tapi dengarkan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Dialah jalan kebenaran.
Tidak pernah ada jalan yang buntu di dalam dia. Karena memang dialah jalan itu. Saat tiada jalan, dia buka jalan. Akulah jalan kebenaran. Ya, memang di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Mana ada kebenaran di luar Tuhan? Adam dan Hawa saja yang tidak pernah berbuat dosa, sudah tercemari oleh dosa. Adam dan Hawa justru merekalah orang yang paling pertama yang melakukan ketidakbenaran. Dan Tuhan Yesus datang menyampaikan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, memang dialah kehidupan itu. Manusia mau cari kehidupan di mana? Biar Anda bawa rekening gendut di rumah sakit, tidak ada. Dokter juga bilang tidak ada, di sini tidak ada kehidupan. Cuma ada obat, mau. Kalau mau vaksin, saya vaksin. Ya. Tapi kehidupan tidak ada di sini. Kehidupan itu punya Tuhan, ya memang hanya Tuhan yang punya kehidupan. Dan dia buktikan itu bukan hanya ngomong. Satu-satunya manusia yang jebol, yang kuburan tidak bisa menahan dia. Siapa namanya, saudaraku? Tuhan Yesus. Kuburan jebol. Semua yang lain mati terkunci di situ. Tidak bisa keluar. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan di dalam manusia, hanya Tuhan yang punya kehidupan. Makanya kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, berarti dia sedang menuju kepada kematian. Jangan mungkin ada, karena pasangannya banyak uang, calon, ya, dia tinggalkan Tuhan. Kasihan sekali, Anda cari mati. Tidak ada kehidupan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Hanya Tuhan Yesus kehidupan. Dan kubur tidak mampu menahan dia. Tidak mampu menahan. Karena dia hidup. Makanya dia disebut Allah yang hidup. Dialah sang kehidupan itu. Kematian tidak bisa membelenggu dia. Nah, di dalam hidup ini manusia paling takut dengan namanya kematian. Itu adalah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Tapi Tuhan Yesus datang. Bukan hanya memberikan jalan. Bukan hanya memberikan kebenaran. Tapi juga dia memberi kehidupan. Betapa luar biasanya. Dia sangat mengasihi hidupmu. Siang dan malam yang ada di dalam kehidupan Tuhan hanya merindukan Anda. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dia berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini kita mau cari tempat tinggal. Kadang-kadang ngontrak. Kadang-kadang kos. Tahu kos? Ya, kos. Tahu? Ya, bayar dulu baru bisa tinggal. Itu namanya kos. Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini mau kos saja mungkin hutang dulu deh. Dunia ini terlalu jahat. Makanya pada kesempatan ini saya tidak punya khotbah yang membuat Anda mengerti, teologi begini, teologi. Tidak, saya sedang bicara kebenaran kepada kita semua. Bahwa dunia ini sangat jahat. Dan itulah yang membuat kenapa saya, seperti yang Bapak Gembala tadi bilang, begitu teguh menyuarakan Injil itu. Menyuarakan iman. Supaya apa? Supaya kita tidak seharusnya mati. Karena Tuhan investasi sangat mahal Bapak Ibu. Dengan darahnya. Dengan darahnya. Kalau kita tidak bersuara tentang iman. Kita tidak bersuara tentang kebenaran. Siapa yang akan bersuara? Kalau hamba Tuhan tidak bersuara. Apa perlu Tuhan pakai batu lagi untuk bicara?
Apa perlu Tuhan pakai keledai lagi untuk bicara? Mana lebih terhormat dengan Anda buka suara, mulutmu dipakai untuk memberitakan iman, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Daripada mulutmu cuma maaf diisi dengan 32 gigi, dan Anda hanya pakai cuma makan, Anda tidak pernah bersuara kebenaran. Satu kali kelak, semua kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan siap untuk mempertanggungjawabkan. Sudahkah mulutmu mengeluarkan kebenaran itu? Tuhan berkata, aku mati nak, supaya kebenaran itu bisa bersuara. Supaya kebenaran itu bisa didengar manusia. Aku mati nak dengan cara mengerikan, supaya kebenaran itu didengar orang lain. Sudahkah mulutmu mengeluarkan kebenaran itu? Atau mulutmu cuma dipakai berantem terus? Cuma dipakai untuk maki-maki orang? Sudahkah hidupmu menjadi alat? Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan lewat manakah firman itu akan disuarakan? Kalau bukan lewat mulut saudara dan saya, lewat mana? Kalau kita tidak bersuara kebenaran, maka jangan salahkan bahwa suara kebohongan akan begitu kuat hadir di dalam telinga orang Kristen. Akan begitu banyak suara kebohongan akan masuk di dalam telinga manusia yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Jadi, pergunakan waktu yang ada. Dengar, hidup itu singkat. Siapa yang tahu? Who knows? Kita punya tinggal beberapa hari. Masih berharap sih panjang. Kalau berdoa bolehlah, berdoa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya itu kan cuma doa, cuman keinginan, harapan. Tapi ingat, firman Tuhan berkata hidup ini singkat. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Pada saat kita pulang, Tuhan tidak cari dompetmu sudah berapa senti tebalnya. Tuhan tidak cari itu. Ya, ibu-ibu, Tuhan tidak cari make upmu kalau kau pulang ke surga. Kalau menghadap Tuhan ya, bukan pulang ke surga. Menghadap Tuhan, Tuhan tidak cari make upmu. Tapi Tuhan tanya nanti berapa jiwa sudah kau bawa kepadaku. Jangan sampai terlambat. Saya bersyukur, saya ketemu dengan hamba Tuhan yang saya lihat beliau sangat mengasihi Tuhan. Beliau sangat rindu supaya semakin banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Ya, ayo berpacu. Itu bukan hanya tanggung jawab Bapak Gembala. Kalau Anda bawa jiwa, nanti yang senang juga bukan Bapak Gembala, Anda sendiri yang senang. Anda sendiri yang bersuka cita. Karena betapa bahagianya Tuhan melihat bahwa investasi yang dia keluarkan dengan nyawanya, penderitaan, dia ditelanjangi, saudaraku. Untuk apa? Supaya ada yang berharga itu pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, jangan sampai terlambat. Selama masih ada hari, selama Tuhan masih beri kesempatan, cari jiwa sebanyak mungkin. Saya percaya kalau Anda cari jiwa sebanyak mungkin, maka Kota Palu sebentar lagi akan dimenangkan buat Tuhan. Lewat apa yang kami suarakan di dalam media sosial, ada ribuan orang yang bertobat. Orang yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus, bahkan orang yang membenci Tuhan Yesus, mereka bertobat. Berseru memanggil Tuhan. Kenapa? Karena Injil disuarakan. Disampaikan kebenaran itu. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin. Silakan Pak.